Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus adalah anak Zebedeus dan kakak Yohanes Rasul. Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes sebagai muridnya di tepi Genesaret. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk kelompok rasul inti yang dipilih Yesus. Mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor dan peristiwa sakrat maut Yesus di Taman Zaitun. Yakobus tua ini adalah seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia pada Yesus. Semangat iman Yakobus dan Yohanes sangat tinggi. Kemudian Yesus menamakan kedua rasul tersebut putra-putra halilintar. Ibunya meminta Yesus untuk memberikan kedudukan terhormat dalam kerajaannya. Terhadap permintaan tersebut, Yesus meminta mereka untuk memikirkan apakah sanggup untuk minum piala penderitaannya, dan mereka menjawab sanggup, tetapi hal duduk di dalam kerajaan Allah hanyalah diberikan kepada siapa Allah berkenan memberikannya. Nubuat Yesus akan kematian Yakobus segera terpenuhi. Yakobuslah rasul pertama yang minum piala kemartiran. Atas perintah Herodes Agripa I, ia dijatuhi hukuman pancung pada tahun 43 atau 44. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya,
maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur, semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul, yang adalah anak Zebedeus dan ibunya bernama Salome. Ia disebut Yakobus besar atau Yakobus tua untuk membedakan dirinya dengan Rasul Yakobus, anak Alfeus, yang disebut Yakobus muda atau Yakobus kecil. Santo Yakobus yang dipestakan hari ini disebut Yakobus tua karena ia yang lebih dahulu dipilih oleh Yesus menjadi rasul.
Ia juga disebut Yakobus besar karena badannya lebih besar dari Yakobus muda. Saudara terkasih, Injil Matius pada hari ini berbicara tentang ibu dari anak-anak Zebedeus yang bernama Salome datang kepada Yesus dengan Yakobus dan Yohanes, kedua anaknya, untuk meminta agar kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, boleh duduk yang satu di kanan dan yang lainnya di kiri dalam kerajaannya kelak. Salome yang memberanikan datang kepada Yesus ini adalah seorang wanita yang bersama dengan rekan-rekan lainnya melayani Yesus dengan harta mereka. Zebedeus sendiri adalah orang yang berada. Maka kedua rasul ini, Yakobus dan Yohanes, adalah anak-anak orang yang berada karena mempunyai perahu sendiri untuk menangkap ikan, bahkan mempunyai orang-orang upahan. Karena itu Yohanes dan Yakobus sudah pasti banyak berpikir tentang mengikuti Yesus dan barangkali merasa berat harus meninggalkan ayah mereka kerja mengurus usahanya sendirian. Tetapi Yakobus dan Yohanes memilih untuk mengikuti Yesus, suatu keputusan luar biasa. Yesus mengingatkan mereka bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, bukan untuk memperoleh kekuasaan dunia, melainkan untuk menyatakan kerajaannya yang hadir di dunia, untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan maut, dan mengantar kepada keselamatan. Maka Yesus mengubah pemikiran mereka bahwa jika ingin menjadi besar, haruslah menjadi pelayan dan hamba untuk melayani banyak orang agar diselamatkan. Hal itulah yang dilakukan Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita diajak untuk meneladan Rasul Yakobus yang berani mengikuti Yesus dan menunjukkan komitmennya dalam karya Yesus. Semoga kita pun bisa terpanggil untuk menjadi pelayan dan hamba, untuk berani menjadi hamba dan pelayan yang memiliki hati untuk kebaikan dan keselamatan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.